Jadi kalau kemarin Pak Jokowi itu dicaci maki, diparodi dan jangan kalau Pak Prabowo ya jangan, bahaya itu. Sosok Jokowi ditemplokin, didampingi sama Satrio. Makanya di luar nalar kita gitu. Pak Prabowo itu juga Satrio Piningit menurut saya ya. Masih koridornya dengan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Sinisian Wahyu ya. Keberlanjutan ya. Keberlanjutan. Karena itu adalah rangkaian skenario leluhur antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Yo guys, balik lagi di Uki Calvin. Ini ada sebuah video lagi guys, seperti biasa ya. Ini ada beberapa kompilasi video ya tentang lucunya Mulyono CS. Ngabalin dan Kodari stres tidak dipanggil Prabowo katanya guys. Waduh, Ngabalin kenapa nggak dipanggil ya sama Prabowo ya? Ngabalin dan Kodari ini kenapa tidak dipanggil gitu ya guys ya? Menurut kalian gimana nih? Apakah penyebabnya gitu ya? Kenapa si Ngabalin dan Kodari ini tidak dipanggil ya? Waduh, kasihan banget ya, pasti patah hati nih ya. Nah, kita lanjut langsung saja ya, simak videonya bareng-bareng guys. Ternyata di sini. Lolos dari radar. Jalan Kartanegara ia mulai memotet Keren juga topinya. dan bertambahkan orbitnya katanya. Ngabalin. Kasihan loh, nggak Iya. dipanggil. Nunduk-nunduk ya. Tabah menanti di depan rumah Kartanegara. Karena tahu ada panggilan di page khusus gasnya. Ini Kodari. Mukanya kenapa gitu? Kodari bikin Kodari ya. Ya Allah. Aja ke kanan. Jangan bawa karung untuk Pasca nangkap menanti penjudi. katanya. Jangan bingung kalau tidak jadi menteri. Semua sekarang semua dipanggil sama Pak Prabowo, Raffi Ahmad, Gus Miftah, dipanggil Prabowo semua. Gua pun dipanggil juga, dipanggil Pak Prabowo juga. Kalau Gus Miftah, Raffi Ahmad dan lain dipanggil Pak Prabowo. Kalau saya nggak mau, Menolak ya. banget. Karena apa? Nama gua sudah ada, nama gua Ijal Bogor bukan Prabowo. Ya. Itu. Ya Allah. Jadi gua paling nggak mau gua. Serius, nggak mau. Gua bukan munafik ya, gua nggak mau. Kenapa? Nama gua tuh sudah ada, Ijal Bogor. Masa dipanggil Pak Prabowo? Nah, pelecehan itu. Nama gua udah ada. Masa dipanggil Pak Prabowo? Itu pelecehan, bro. Nah. Anjir. Bisa-bisanya loh. Mukamu 11 dari 100. Mungkin 11. Nggak apa-apa, saya mah dibilang muka 11 dari 100 juga. Yang penting bukan Mukidi. Tahu nggak apa Mukidi? Mukidi muka idiot. So Now our remain is for you to jump on board and join with us together to become a multi-trillion dollar economy. So I suggest you
Don't wait too long. Just ignore it, baby. Don't Says when just she gets like sit that, it's and the Holy watch. Ghost taking possession. This is a golden opportunity. Hear that? That is very Uncontrollable laughter. One of the first signs captivating in Indonesia. This Emang Mulyono bukan pengikut Nabi Muhammad ya, Drun? Sekarang saya tanya balik, kenapa Mulyono itu melegalkan aborsi dan melegalkan alat kontrasepsi buat anak-anak? Silahkan dinilai sendiri. 20%. Dapat penghargaan tuh. Kasus Cicak versus Buaya Jilid 3, kasus Vina, Novel Baswedan, KM50, Sambo, Puntung Rokok, Gedung Kejaksaan, Kanjuruan, Oknum Polri terlibat judi online, kekerasan terhadap demonstran, Afif Maulana, Rangkeng Manusia, Bupati Langkat divonis bebas. Aduh, capek dah kalau ngomongin kasus di era Mulyono ini. Boro-boro menepati janji menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, malah muncul kasus-kasus pelanggaran HAM yang baru. Terus gak ada malu-malunya gitu bikin gimmick penghargaan yang judulnya kehormatan, keamanan, dan keselamatan publik. Jasa luar biasa terhadap pengembangan. Gak sekalian aja lu diangkat jadi pahlawan nasional. Salah satu raja judi online akan menjadi Siapa menteri dari seorang Prabowo. Salah satunya ya. Hebat kan negara ini? Ya hebat dong. Aku udah teriak-teriak nih kemarin, ya kan? Uang perjudian online akan dipakai untuk pemilu 2024. Sekarang timbal jasa. Apa yang terjadi timbal jasanya? Salah satu calon menterinya Prabowo, raja judi online. Deng, 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 deng. Kenapa harus main di Ulti 288? Karena bermain di Ulti 288 Jejak akan memanjakan member. Apalagi kalau ada member baru itu pasti akan diprioritasin oleh kami. Bukan hanya dimanjain aja, bahkan nanti member Ulti 288 berkesempatan mendapatkan hadiah dan voucher liburan gratis ke Paris bersama Rans Group gitu. Melihat kandidat menteri pemerintahan mendatang ya, kok banyak sekali dalam tarikan-tarikan kesimpulan kepalanya Jakden ini loh. Visi presiden terpilih ini Jakden jadi nggak tahu kemana gitu loh. Jargonnya yang kemarin itu katanya untuk mensejahterakan rakyat, jadi bias, jadi kabur. Karena yang sengketok ya, yang terlihat itu hanyalah bagaimana Pak Prabowo ini mengakomodir orang-orang yang berjasa pada Pilpres kemarin, yang punya jasa besar buat dia. Semua dikasih jabatan. Seakan-akan yang berjasa di Pilpres kemarin, itu hadiahnya ya jabatan menteri. Sangar nggak ini Pak Prabowo? Dikunyuk-sesin, jabatannya menteri. Jadi bertambahnya kementerian, ini kan sebetulnya otomatis akan menambah anggaran. Anggaran negara itu akan semakin bertambah. Duit rakyat lagi yang dipakai. Ya enggak, untuk kebutuhan operasional, untuk kebutuhan gaji, untuk ASN yang baru, listrik, macam-macam, rumah, kertas, macam-macam. Kan jadi besar semua ini. Yang bakalan terancam, bakal dikurangi ya kira-kira menurut Jakden ya alokasi untuk subsidi anggaran rakyat. Entah itu bantuannya, subsidinya dikurangi, beasiswanya terbatas, atau jumlahnya ya mungkin lumayan lah, signifikan banget gitu loh. Nah itu dia guys, beberapa ini ya cuitan atau komentar kritikan untuk Pak Prabowo. Nah menurut kalian gimana nih setelah melihat beberapa komentar mereka? Apakah ada yang setuju atau tidak ada yang tidak setuju gitu ya? Tulis di kolom komentar seperti biasa guys. Dan terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Oke Kelvin. Dan buat kalian yang selalu nonton, mudah-mudahan selalu lancar rezekinya dan dipermudahkan urusan dan panjang umurnya. See you guys.